Dua pegas masing-masing memiliki tetapan gaya. Tetapan gaya itu maksudnya K. K-nya itu kan ada dua tuh. Tetapan gaya yang pertama 200 Newton per meter. K yang kedua berarti 300 Newton per meter. Disusun seri. Dan diberi beban 3 kg. Jadi disusun seri itu maksudnya nyambung. Nah, pegasnya ada dua tadi, terus dikasih beban seperti ini. Ini pegas yang satu, terus ini pegas yang kedua, terus ini bebannya. Nah, bebannya ini adalah 3 kg. Nah, sistem pegas akan bertambah panjang berapa? Pertambahan panjang pegas, berarti ditanya delta X. Nah, ini materi elastisitas atau hukum Hooke ya. Nah, setiap menyelesaikan hukum Hooke ini, pegas yang ada susunan seri atau paralel harus digabung menjadi satu pegas dulu ya. Kita harus gabung seperti ini dulu. Nah, diganti dengan satu pegas pengganti nih. Ini KS namanya. Jadi KS ini adalah yang mengganti pegas K1 sama K2. Nah, gimana besarnya KS ini? Kita cari dulu KS-nya. KS itu bisa dicari dengan seper seperti ini ya. Seper KS sama dengan seper K1 tambah 1 per K2. Kalau ada 3 ya ditambah lagi seterusnya. Berarti 1 per K1-nya 200. Terus 1 per K2-nya 300. Nah, ambillah yang 600. Sama-sama bisa dibagi dengan dua-duanya ini. 600 sama 200. 600 bagi 200 kan 3. 3 kali 1 3. Terus ditambah 600 bagi 3. 600 bagi 300 itu 2. 2 kali 1 2. Terus kita tambahin 3 tambah 2 5. Terus bagi dengan 600. Ini jangan lupa ini seper KS. Kan kita mau cari KS. KS-nya itu berarti dibalik lagi. 600 per 5. 600 bagi 5 berapa? 120 Newton per meter. Nah, sekarang kita tinggal cari delta X-nya. Berarti cara mencari delta X gimana? Pakai hukum Hooke. Hukum Hooke itu kayak gini. F sama dengan KS dikali delta X. F-nya itu mana? F-nya itu gaya berat. Nah, gaya berat ini M kali G rumusnya. M itu massa, G itu gravitasi. Massanya itu 3, gravitasinya 10, berarti 3 kali 10, 30 Newton. Kita masukin di sini 30, sama dengan KS-nya 120, dikali dengan delta X. Nah, sehingga delta X bisa dicari nih. Delta X sama dengan 30 per 120. Sama-sama dibagi dengan 30, berarti 1 per 4. 1 bagi 4, ayo cepat. 0,25 meter. Karena pilihan jawabannya adalah dalam senti, berarti kita kalikan 100. Meter ke senti itu kalikan 100. Kalau senti ke meter kalikan 10 pangkat minus 2. Nah, meter ke senti berarti kalikan 100. 100 kali 25 100 kali 0,25 25 cm. Gampang sekali ya. 25 cm. Oke, baik, kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 7. Nah, ini soal teori nih. Beberapa benda yang diberi gaya dapat mengalami pertambahan panjang, namun ketika gaya dihilangkan tidak kembali ke ukuran bentuknya semula. Benda seperti ini disebut benda apa? Benda kalau ditarik tapi nggak kembali ke bentuk semula. Benda apa, yo? Benda plastik ya. Kalau plastik itu dia kalau ditarik nggak kembali ke bentuk semula, tapi kalau elastis ditarik, ketika dilepas dia kembali ke bentuknya semula. Nah, itu perbedaannya ya. Benda plastik jawabannya berarti. Oke, baik, kita lanjut ke soal nomor 8. Grafik hubungan gaya terhadap pertambahan panjang delta L dari 3 bahan yang berbeda. 1, 2, 3. Nah, ini ada grafik nih. Grafik gaya terhadap pertambahan panjang. Berdasarkan grafik di atas, nilai konstanta dari terbesar ke yang terkecil berturut-turut adalah
Berarti kalian harus bisa menentukan konstanta pegas dari grafik. Caranya gimana? Misalkan gini, ada grafik F terhadap delta L atau delta X ya biasanya. Nah, konstanta pegasnya itu yang mana? Cara menentukannya. Misalkan ini grafiknya ya. Nah, cara menentukan konstanta pegas, K sama dengan F dibagi dengan delta X. Nah, bagi aja F-nya dengan delta X. Karena dia minta dari yang terbesar ke yang terkecil. Berarti kita hitung satu-satu. K1 misalkan. K1 berarti F1 per delta X1. F1-nya di situ 3. Nah, F-nya itu yang ini ya, 3 semua kayaknya nih. 3 per delta X-nya. Delta X-nya yang grafik yang 1 yaitu 3 juga. 3 bagi 3 yaitu 1 Newton per meter. Nah, terus kita hitung K2-nya juga. F2 per delta X2. F-nya itu berapa? Nah, F-nya juga sama, garis putus-putus ini nyambungnya 3 semua nih. 3 per, lihat delta X yang grafik yang kedua. Delta X-nya pas di 6. 3 per 6. Berarti 3 bagi 6 berapa? Sama-sama dibagi 3, yaitu 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. 1 bagi 2 0,5. Terus grafik yang ketiga. Grafik yang ketiga berarti F3 per delta X3. F3-nya 3 juga. Delta X3-nya 12. Berarti sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 4, 1 bagi 4 0,25 Newton per meter. Nah, urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Berarti yang terbesar yang mana? Yang K1. Yang terkecil K1 habis K1, K2 habis K2, K3. Berarti itu jawabannya ya. 1, 2, 3. Nah, jawabannya A berarti. Soal yang nomor 9. Letak titik yang memiliki tekanan hidrostatik paling kecil. Ini soal yang paling gampang nih. Yang mana tekanan hidrostatis yang paling kecil? Nah, ingat ya, tekanan hidrostatis itu tergantung apa aja. Ingat persamaannya, tekanan hidrostatis yaitu Rho GH. Rho itu massa jenis, G itu gravitasi, massa jenis zat cair ya. Massa jenis fluida. Nah, kilogram meter pangkat 3. H itu kedalaman. G gravitasi. Nah, percepatan gravitasi ya. Meter per second kuadrat. Berarti tergantung itu tekanan hidrostatisnya. Nah, titik yang semua dari A sampai ke E ini dia dalam satu fluida, dalam satu massa jenis zat, dalam satu zat cair yang sama. Berarti yang membedakan mereka apa? Yang membedakan itu adalah kedalamannya. Kita cari yang paling kecil, berarti yang dangkal ya. Yang paling kecil berarti adalah titik yang paling kecil kedalamannya atau kecil H-nya, yaitu titik A. Kalau yang paling besar berarti yang paling dalam. Yang paling dalam yaitu titik E, itu yang paling besar tekanan hidrostatisnya. Karena di soalnya paling kecil berarti kita pilih yang titik A. Lanjut nomor 10. Nomor 10, gaya apung pada suatu cairan tergantung pada apa aja? Gaya apung. Gaya apung itu gaya Archimedes. Gaya Archimedes itu berarti persamaannya adalah Rho fluida, volume benda yang tercelup, dikali dengan gravitasi. Nah, ini persamaannya ya. Jadi, VBF ini adalah volume benda yang tercelup. Nah, Rho F itu adalah massa jenis fluida. Berarti tergantung ini nih persamaannya ya. Kita cek dari 1 sampai 4 yang mana pernyataan yang salah nih yang dicari ya.
Volume cairan, ada nggak volume cairan di persamaannya? Nggak ada. Adanya volume benda yang tercelup, berarti yang satu salah. Terus percepatan gravitasi, ada nggak percepatan gravitasi di persamaannya? Ada. G. Nah, berarti ini benar. Tekanan udara ada nggak persamaannya? Nggak ada juga, berarti salah. Massa jenis cairan atau massa jenis fluida, ada. Rho F itu massa jenis fluidanya, berarti ini benar. Berarti yang salah apa? Berarti yang salah hanya 1 sama 3. Berarti pilihannya adalah 1 dan 3, karena kita disuruh pilih yang salah.